Sebelumnya, perkenalkan nama saya Maharani Gavin Kavinanda dari Prodi Manajemen kelas 2C dengan nomor NIM 2103102049. Saya akan menjelaskan tentang arus kas dengan metode langsung dan tidak langsung. Baik, langsung saja. Yang pertama yang harus kita siapkan ringkasan transaksi dari PT Sentosa Abadi tahun 2008. Yang pertama, penjualan kredit sebesar 284 juta. Yang kedua, tagihan dari pelanggan sebesar 271 juta. Yang ketiga, ada pendapatan bunga atas wesel tagih sebesar 12 juta. Selanjutnya, penerimaan atas piutang bunga sebesar 10 juta. Yang kelima, ada penerimaan kas atas pendapatan dividen dalam investasi saham sebesar 9 juta. Yang keenam, ada HPP sebesar 150 juta, pembelian persediaan kredit sebesar 140 juta, beban gaji dan upah sebesar 56 juta rupiah, gaji dan upah sebesar 58 juta rupiah, beban penyusutan sebesar 18 juta rupiah, beban operasi lain-lain sebesar 17 juta, beban dan pembayaran bunga sebesar 16 juta, beban dan pembayaran pajak penghasilan 15 juta, pembayaran kas untuk memperoleh aktiva tetap sebesar 306 juta, memberi pinjaman untuk perusahaan lain sebesar 11 juta, yang ke-17 hasil dari penjualan aktiva tetap sebesar 62 juta, termasuk keuntungan 8 juta, yang ke-18 hasil dari pengeluaran saham biasa 101 juta, yang ke-19 hasil dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta, yang ke-20 pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta. Yang terakhir ada pengumuman dan pembayaran dividen kas sebesar 17 juta. Selanjutnya ada laporan laba rugi dari PT Logaritma untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008. Yang pertama ada pendapatan. Di sini ada beberapa transaksi pendapatan. Yang pertama ada pendapatan penjualan sebesar 284 juta. Yang kedua pendapatan bunga sebesar 12 juta. Yang ketiga ada pendapatan dividen dengan jumlah 9 juta. Dan keuntungan dari penjualan aktiva tetap sebesar 8 juta. Dari pendapatan ini kita jumlahkan semuanya dari transaksi di atas. Nah, jika sudah hasilnya akan menjadi 313 juta. Ini adalah besar hasil total pendapatan. Selanjutnya ada beban-beban. Macam-macam beban, ada yang pertama HPP sebesar 150 juta, yang kedua beban upah dan gaji sebesar 56 juta, selanjutnya ada beban penyusutan sebesar 18 juta, selanjutnya ada beban operasi lainnya sebesar 17 juta, selanjutnya ada beban bunga sebesar 16 juta, dan yang terakhir ada beban pajak penghasilan sebesar 15 juta. Sama seperti pendapatan di atas, transaksi beban di bawah ini akan kita jumlahkan. Nah, setelah kita jumlahkan hasilnya adalah 272 juta. Kenapa dikurung? Karena ini adalah beban, maka hasilnya akan negatif atau harus kita kurung. Karena kita akan mengeluarkan uang dari kas. Makanya itu akan berkurang, kas kita akan berkurang dan ini harus kita kurung supaya mempermudah untuk melakukan transaksi selanjutnya. Nah, setelah itu kita mencari labanya. Untuk mencari laba, kita mengurangi total pendapatan dikurangi dengan total beban-beban.
Nah, nanti hasilnya 313 juta ini kita kurangkan dengan 272 juta. Maka hasilnya akan 41 juta. Selanjutnya ada neraca komparatif dari PT Logaritma periode tahun 31 Desember 2008 dan 2007. Untuk aktiva kas pada tahun 2008 sejumlah 22 juta dan tahun 2007 sebesar 40 juta mengalami penurunan sebesar 20 juta. Kenapa dikurung? Karena ini hasilnya menurun. Selanjutnya, piutang. Di tahun 2008, piutang sebesar 93 juta dan di tahun 2007 sebesar 80 juta. Dari kedua tahun ini, transaksi di sini hasilnya naik sebesar 13 juta. Selanjutnya ada piutang bunga. Dari 2007, piutang bunga sebesar 1 juta dan 2008 sebesar 3 juta. Transaksi ini mengalami kenaikan, maka akan dicatat 2 juta sebagai kenaikan piutang bunga. Selanjutnya ada persediaan. Pada tahun 2007, persediaan sejumlah 138 juta, pada tahun 2008 sebesar 135 juta. Nah, pada kedua tahun ini mengalami penurunan sebesar 3 juta. Selanjutnya, beban dibayar di muka pada tahun 2007 sebesar 7 juta dan 2008 sebesar 8 juta. Beban dibayar di muka mengalami kenaikan sebesar 1 juta, maka ditulis di sebelah sini. Untuk selanjutnya, ada piutang jangka panjang dari perusahaan lain. Pada tahun 2007 tidak ada transaksi masuk, maka dibiarkan saja. Selanjutnya tahun 2008 sebesar 11 juta, maka hal ini otomatis akan mengalami kenaikan karena pada tahun 2007 tidak ada transaksi dan di tahun 2008 sebesar 11 juta, maka mengalami kenaikan sebesar 11 juta. Selanjutnya ada aktiva tetap. Pada tahun 2007, aktiva tetap sebesar 219 juta dan pada tahun 2008 sebesar 453 juta. Nah, aktiva tetap mengalami kenaikan sebesar 234 juta dari tahun 2007 ke tahun 2008. Selanjutnya, total dari seluruh aktiva di atas pada tahun 2007 adalah 487 juta dan tahun 2008 sebesar 725 juta. Nah, dari total keduanya ini mengalami kenaikan sebesar 238 juta. Berikutnya adalah kewajiban. Nah, pada tahun 2007 kewajiban sejumlah 57 juta dan tahun 2008 mengalami kenaikan sebesar 91 juta. Nah, kenaikannya sebesar 34 juta rupiah. Pada akun utang pada tahun 2007 sebesar 6 juta dan tahun 2008 4 juta. Utang mengalami penurunan sebesar 2 juta. Selanjutnya, utang gaji. Pada tahun 2007, utang gaji sebesar 3 juta dan pada tahun 2008 sebesar 1 juta. Nah, utang gaji mengalami penurunan sebesar 2 juta. Selanjutnya ada kewajiban akrual. Nah, pada tahun 2007, kewajiban akrual sebesar 77 juta dan pada tahun 2008 sebesar 160 juta. Nah, kewajiban akrual mengalami kenaikan sebesar 83 juta rupiah. Selanjutnya ada utang jangka panjang. Pada tahun 2007, utang jangka panjang sebesar 57 juta rupiah, maaf. Nah, selanjutnya pada tahun 2008 mengalami kenaikan yaitu 91 juta rupiah. Nah, kenaikan dari 2007 ke 2008 sebesar 34 juta rupiah. Selanjutnya ada ekuitas pemilik. Pada tahun 2007, ekuitas pemilik tidak ada transaksi masuk dan pada tahun 2008
ekuitas pemilik juga tidak ada transaksi masuk. Oleh karena itu, tidak ada kenaikan ataupun penurunan. Selanjutnya ada saham biasa. Pada tahun 2007, saham biasa sejumlah 258 juta rupiah. Selanjutnya pada tahun 2008, sejumlah 359. Dari kedua tahun ini mengalami kenaikan sebesar 101 juta rupiah. Ini adalah penulisannya. Selanjutnya adalah saldo laba. Pada tahun 2007, saldo laba sebesar 86 juta rupiah dan pada tahun 2008 sebesar 110 juta rupiah. Nah, pada kedua tahun ini, saldo laba mengalami kenaikan sebesar 24 juta rupiah. Selanjutnya kita total semua kewajiban yang ada. Nah, total pada tahun 2007 sejumlah 487.000 dan total di tahun 2008 adalah 725.000. Nah, pada kedua tahun ini kewajiban totalnya adalah naik sebesar 238 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari laporan arus kas metode langsung periode 31 Desember 2008 dari PT Sentosa Abadi. Yang pertama, kita harus menentukan arus kas dari aktivitas operasi. Yang pertama ada penerimaan. Nah, penerimaan itu kira-kira apa aja sih? Nah, yang pertama penerimaan adalah penerimaan dari pelanggan sebesar 271 juta rupiah. Ini diperoleh dari ringkasan transaksi yang ada tadi di awal. Selanjutnya ada penerimaan bunga atas piutang sebesar 10 juta rupiah. Ini juga diperoleh dari ringkasan transaksi yang ada di depan. Selanjutnya penerimaan dividen atas saham, yaitu sebesar 9 juta rupiah. Hal ini juga diperoleh dari ringkasan transaksi yang ada di depan tadi. Selanjutnya semua transaksi kita jumlahkan. Nah, jika sudah kita jumlahkan maka hasilnya adalah 290 juta rupiah. Total ini adalah total penerimaan kas. Selanjutnya ada pembayaran. Nah, apa aja sih kira-kira pembayaran itu? Yang pertama ada pembayaran untuk pemasok, yaitu sebesar 133 juta rupiah. Kenapa sih kok dikurung? Nah, kenapa dikurung? Karena ini merupakan pengeluaran. Kita mengeluarkan kas, maka dari itu kita mengurungnya. Karena jumlah kas kita akan berkurang. Nah, sudah jelas kan? Selanjutnya ada pembayaran untuk karyawan sebesar 58 juta rupiah. Ini juga diperoleh dari ringkasan transaksi yang ada di depan. Selanjutnya, untuk pembayaran untuk bunga sebesar 16 juta rupiah. Ini juga diperoleh dari ringkasan transaksi yang ada di depan tadi ya teman-teman. Untuk selanjutnya ada pembayaran untuk PPh sebesar 15 juta rupiah. Nah, setelah selesai kita memasukkan semua akun ini kepada pembayaran, nah kita akan menjumlahkan semua transaksi di atas. Nah, transaksi ini kita jumlahkan. Hasilnya adalah, hasil transaksinya adalah sebesar 222 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita akan mencari arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi. Gimana sih caranya? Jadi, kita akan mengurangi total penerimaan kas dikurangi dengan total pengeluaran kas. Nah, 290 juta ini kita kurangi dengan total pengeluaran kas sebesar 222 juta rupiah. Hasilnya adalah 68 juta rupiah. Nah, 68 juta rupiah ini adalah arus kas masuk bersih dari aktivitas operasi. Nah, selanjutnya kita akan mencari arus kas dari investasi pendanaan. Yang pertama ada pendapatan dari penerbitan saham biasa
sejumlah 101 juta rupiah. Selanjutnya ada pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta rupiah. Lalu pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta rupiah. Selanjutnya ada pembayaran dividen sebesar 17 juta rupiah. Kenapa dikurung? Karena ini merupakan pembayaran utang dan pembayaran dividen, maka akan mengurangi jumlah kas kita. Selanjutnya, semua transaksi ini kita jumlahkan dan hasilnya adalah 167 juta rupiah. Ini merupakan arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Selanjutnya ada penurunan kas bersih sejumlah 20 juta rupiah. Nilai sisa kas pada tanggal 31 Desember 2007 adalah 42 juta dan nilai sisa kas pada tanggal 31 Desember 2008 adalah 22 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari laporan arus kas menggunakan metode tak langsung. Nah, PT Sentosa Abadi, laporan arus kas metode tak langsung pada tanggal 31 Desember 2008. Yang pertama ada apa aja sih kira-kira? Yang pertama ada arus kas dari aktivitas operasi. Yang kedua ada arus kas dari aktivitas investasi. Dan yang terakhir ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Sama saja seperti menggunakan metode tak langsung. Namun bedanya kita akan mencari secara rinci dan tidak hanya mengacu pada rekonsiliasi transaksi. Kita tidak hanya mengacu pada ringkasan transaksi, kita juga mengacu pada neraca komparatif. Nah, yang pertama kita cari laba bersihnya dulu. Laba bersih tadi adalah sejumlah 41 juta rupiah. Selanjutnya kita menambahkan atau mengurangkan pos-pos yang mempengaruhi laba bersih dan arus kas. Yang pertama, ada penyusutan. Ini kita peroleh dari laporan laba rugi. Penyusutan sebesar 18 juta rupiah. Selanjutnya ada keuntungan atas penjualan aktiva sebesar 8 juta rupiah. Selanjutnya ada peningkatan piutang sebesar 13 juta dan ada peningkatan piutang bunga sebesar 2 juta. Selanjutnya ada penurunan persediaan sebesar 3 juta. Lalu kenaikan dalam beban dibayar di muka sebesar 1 juta. Selanjutnya peningkatan utang sebesar 34 juta. Lalu penurunan utang gaji sebesar 2 juta. Dan yang terakhir adalah penurunan kewajiban akrual sebesar 2 juta. Nah, dari transaksi ini kita jumlahkan semuanya. Nah, jumlahnya adalah 227 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita jumlah laba bersih dan total semua transaksi yang ada di sini. Nah, nanti totalnya akan menjadi arus kas masuk bersih dari aktiva operasi, yaitu sebesar 68 juta rupiah. Selanjutnya kita akan mencari arus kas dari aktivitas investasi. Ada apa aja sih di dalamnya? Yang pertama ada perolehan aktiva tetap sebesar 306 juta rupiah. Yang kedua ada pinjaman pada perusahaan lain sebesar 11 juta rupiah. Dan yang terakhir ada hasil dari penjualan aktiva sebesar 62 juta rupiah. Nah, selanjutnya kita tambahkan 306 juta dengan 11 juta, lalu kita kurangkan dengan 62 juta. Nah, hasilnya adalah 255 juta rupiah. Hasil ini merupakan arus kas keluar dari aktivitas investasi. Selanjutnya kita cari arus kas dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, ada pendapatan dari penerbitan saham biasa sebesar 101 juta rupiah. Yang kedua, ada pendapatan dari pengeluaran utang jangka panjang sebesar 94 juta rupiah. Selanjutnya ada pembayaran utang jangka panjang sebesar 11 juta rupiah.
dan pembayaran dividen sejumlah 17 juta rupiah. Kenapa dikurung? Karena ini merupakan pembayaran utang dan pembayaran dividen, sehingga mengakibatkan jumlah kas kita akan berkurang. Selanjutnya dari transaksi-transaksi ini kita jumlahkan, totalnya menjadi 167 juta rupiah. Nah, total ini adalah hasil dari arus kas masuk dari aktivitas pendanaan. Nah, selanjutnya ada penurunan kas bersih. Nah, selanjutnya nilai sisa kas 31 Desember sebesar 42 juta rupiah. Nah, nilai sisa kas dari 31 Desember 2008 sejumlah 22 juta rupiah. Antara laporan arus kas metode langsung maupun tak langsung, hasilnya harus sama. Seperti ini. Kita lanjut pada soal kedua, yaitu diketahui perusahaan Elite Food Product memiliki nilai NOPAT atau Net Operating Profit After Tax sebesar 170,3 juta dolar dengan nilai depresiasi dan amortisasi sebesar 100 dolar. Selain itu, diketahui data dari aktiva perusahaan tersebut adalah 1.520 juta dolar di tahun 2012 dan meningkat menjadi 1.800 juta dolar di tahun 2013. Nah, hitunglah berapa hasil arus kas operasi dan hasil investasi bruto pada modal operasi dan juga hasil dari perhitungan free cash flow perusahaan dengan menggunakan rumus free cash flow. Jawabannya di bawah ini. Nah, jangan lupa kita kasih keterangan diketahui supaya kita mudah untuk mencari transaksi atau menjumlahkan transaksinya nanti. Nah, yang pertama diketahui ada NOPAT atau keuntungan bersih dari operasi perusahaan setelah pajak sejumlah 170,3 juta dolar. Nah, selanjutnya ada nilai depresiasi dan amortisasi sebesar 100 dolar. Lalu ada nilai aktiva periode tahun awal 2012 sebesar 1.520 juta dolar dan selanjutnya ada nilai aktiva periode tahun akhir 2013 sebesar 1.800 juta dolar. Nah, dari dua transaksi ini nilai aktiva produknya, nilai aktiva periodenya meningkat baik di tahun 2012 ke tahun 2013. Selanjutnya ditanya arus kas operasi, yang kedua investasi bruto pada modal operasi, dan selanjutnya ada free cash flow. Nah, jawabannya sebagai berikut. Yang pertama kita cari arus kas operasi. Untuk mencari arus kas operasi kita perlu menjumlahkan NOPAT ditambahkan dengan depresiasi dan amortisasi, yaitu NOPAT tadi diketahui di atas adalah 170,3 juta dolar. Lalu kita tulis di sini dan kita tambahkan depresiasi dan amortisasi sebesar 100 dolar. Nah, hasilnya adalah 270,3 juta. Hasil ini merupakan arus kas operasi. Selanjutnya ada investasi bruto pada modal operasi. Nah, untuk mencari investasi bruto pada modal operasi, kita perlu mengurangi nilai aktiva periode T dan nilai aktiva perusahaan periode T-1, yaitu sebesar 1.800 juta dolar dikurangkan dengan 1.520 juta dolar. Nah, maka hasilnya adalah 280 juta dolar. Selanjutnya kita cari free cash flow. Nah, untuk mencarinya kita perlu mengurangi arus kas operasi. Ini hasil tadi dikurangi dengan investasi bruto pada modal operasi yang sudah kita cari tadi. Ini hasilnya. Nah, lalu
Kita langsung masukkan saja arus kas operasi sebesar 270,3 juta dikurangkan dengan 280 juta dolar. Nah, maka hasilnya adalah 109,7 dolar. Nah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kurangnya, mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Ta'ala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.